Sebenarnya motor itu pada dasarnya diciptakan sudah sesuai dengan uji tes di tiap daerahnya. Misalnya Indonesia gitu kan, pasti udah diuji coba dong sebelum dijualin. Setuju, Pak. Yang nggak sempurna itu apa? Kitanya aja yang banyak. Manusia. Iya. Jadi netral. Jadi netral. Karena bawanya tidak sesuai dengan seperti layaknya orang bawa kendaraan. Itulah, orang kan udah tahu karakter dia seperti apa, makanya kan- disesuaikan dengan modifikasi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD. Welcome back to Motopods with Rival Nurisyam. Jangan lupa subscribe dan masih follow Instagram Rival Nurisyam, follow TikTok Rival Nurisyam, dan subscribe channel aku Rival Nurisyam. semua weh. Oke, guys, apa kabar? Semoga puasanya lancar. Amin. Kita nggak tahu ini udah hari keberapa. Yang jelas dalam video kali ini kita mau bahas sebuah topik yang menarik. Betul. Kita akan bahas standar versus modifikasi. Let's go. Karena di Indonesia sendiri kayak tren modifikasi makin kesini makin membludak juga di semua segmen, baik yang cc kecil sampai cc besar. Tapi nggak banyak juga ternyata banyak orang yang mempertahankan sisi originalitas dari si motornya. Betul sekali. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman langsung tulis di komentar di bawah, kalian tim modifikasi atau tim standar. Oke, sudah? Mari Sip. kita bahas. Oke, kita bakal ngambil kertasnya dulu guys. Jadi kita bakal milih siapa yang modifikasi, siapa yang standar. Oke, Oke, cocok. nih, ayo. Gunting kertas batu. Ayo. Yang kalah yang tim Standar. standar. Iya. Oke. Oke, sip. Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Satu, dua, tiga. Nah, standar ya. Oke, let's go. Oke. Ya, sebenarnya motor itu pada dasarnya diciptakan sudah sesuai dengan uji tes di tiap daerahnya. Misalnya Indonesia gitu kan, pasti udah diuji coba dong sebelum dijualin. Setuju, Pak, setuju. Ya kan, dimulai dari suspensinya gitu kan, settingannya, terus Apanya? cc motornya juga. Karena kalau misalnya modif kan jadinya merusak sana sini, ya akhirnya jadi lebih mahal dan lain-lain. Mending original, bro. Oke. Ya, mending original. Jadi kayak awet gitu. Oh iya. Dan baik lagi, namanya original standar OEM itu adalah definisi motor yang memang sempurna dari lahir. Artinya kalau misalnya teman-teman ngemodif itu motor, ya maksudnya udah misalnya let's say ini moge nih atau motor bagus gitu kan. Kita sepakat deh kayak motor ini bagus. Tapi dimodif berarti kan jadi terlihat tidak sempurna. Padahal sebenarnya motor standar itu udah diciptakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi buat apa lagi dimodif? Iya. Kita jangan terlalu terlalu luas deh. Kita bahas satu persatu dulu. Ban nih. Ban. Menurut standar dulu deh ya guys ya. Satu. Ya. Ban standar gimana nih? Bawaan pabrik dong kita ngomongnya. Bawaan pabrik terkadang gak jelek-jelek amat. Ada kok yang bawaan pabriknya langsung yang bagus. Iya. Ada juga kok baca. Contoh KTM bawaannya udah pakai Michelin. Iya. Bagus. Ban bagus itu, ban respect. Iya. Apa sih mereknya? Michelin. Nggak Michelin apa? Michelin Power 5, Oh iya. Power 6. Power 6 sih yang keluaran sekarang ya. Tapi yang dulu-dulunya tapi Power 5. pada kenyataannya kenapa orang memodifikasi, Pak? Persentasenya enak dipakainya hanya 70%. Nggak lengkap kalau nggak sampai 99% kan? Ya, Sebenarnya saya kasih Iya. Bapak ini untuk bicara dulu biar saya mikir dulu nih. sebenarnya kayak oke lah, tadi lu bilang KTM udah sama Michelin. Ya kan? Bagus kan? Emang bagus ban Michelin. Bagus. Tapi Michelin. kenapa nggak dikasih yang Power GP 2? Nah, ini Nah, gua itu bisa kan jawab. maksud gua kan. Itu gue bisa jawab. Karena gini, nggak semua motor KTM itu diciptakan untuk sirkuit. Betul. Karena pada kenyataannya kita ini bukan pembalap. Betul. Kita nih manusia biasa yang kebetulan mungkin ada bagi segmen-segmennya yang memang pertama dia beli motor untuk keseharian, maksudnya Betul. untuk operasional. Betul. Kedua untuk hobi, ketiga buat touring, keempat nah baru mungkin untuk yang track day ya, yang circuit oriented. Nah itu tipe-tipe motor ya, nggak semua let's say motor KTM itu diciptakan untuk satu tujuan Betul. doang. Sebenarnya kan semua motor diciptakan bukan untuk track juga, Pak. Awalnya Iya. untuk pasar dulu kan. Karena Iya. mereka jualan kan. Iya, walaupun kendali itu ada di ownernya. Iya. Ada kok yang motor touring tapi dipakainya di sirkuit. Ada kok. Ada iya makanya. Banyak. Tapi baik Kok lagi. jadi ngebela modifikasi ya? Enggak, tapi kan penggunaannya standar. Oh iya.
Ada. Oh, di sirkuit standar gitu? Iya. Oh. Ada aja. Ada, tapi tikungan berapa crash ya? Karena kan nggak kuat dengan suhunya, peruntukan aspalnya beda. Iya, tapi Makanya perlu modifikasi, Pak. Tapi gue percaya gini, orang yang dia motornya kondisi standar, terlepas dia punya duit atau enggak, itu secara mindset dia itu udah tahu limitnya dia segimana. Iya. Kalau orang modif itu, kalau dari perspektif orang yang suka nggak suka modif, ya maksudnya tampilan standar aja ya, OEM look gitu, cenderung melihatnya seperti ini, kayak ya gengsi gitu Pak. Oke. Maksudnya untuk kayak biar dilihat keren, mungkin seperti itu kan. Jadi yang modifikasi nih. Lifestyle. Terlepas dari memang dia bisa beli barang semahal apapun, tapi kalau di sini itu jatuhnya biar dipandang. Jadi harus Mungkin validasi iya. orang-orang modifikasi itu. Dan Mungkin. kalau standar itu ya itu rata-rata adalah orang yang memang dia sudah tahu kebutuhannya dia seperti apa, makanya nggak mau modifikasi. Padahal dia duitnya lebih banyak. Ya lebih ke, kadang juga gini sih, lebih ke tabrak realita aja sebenarnya Pak. Kayak mungkin kan, aduh pengen beli kaliper tapi mending beli susu anak deh gitu. Realistis. Nah, iya. Realistis. Nah, tuh Bapak tahu Iya, kan? realistis. Mending di kubu standar. Realistis emang, cuman Iya. kan kalau modifikasi kan sebenarnya riset nih Pak. Aja. Riset. Enggak, antara riset, Seluruh dunia loh. antara riset atau emang gabut aja si ownernya gitu. Enggak. Mungkin ada part gabutnya ada. Tapi kebanyakan modifikasi itu menambah Kegabutannya. Enggak dong. Menambah fungsi dari si part-part tersebut. Iya. Kalau kayak baut, oke lah emang lebih ringan, tapi seringan-ringannya baut nggak akan ngurangin. Dari awal juga udah ringan. Iya. Ya Nggak udah. akan make reduction juga. Nah, itu baru part gabut. Tapi kalau yang lain kayak kaliper, di-upgrade. Tapi gini juga loh. Itu lebih ke fungsional, Pak. Emang mau ngebut di mana? Nah, ini adalah orang-orang Itu yang pertanyaan tidak berikutnya. ingin Pertanyaan berikutnya itu oke, upgrade kaliper. Let's say Iya. Brembo yang nikel, Iya. GP4RS nikel. Iya. Kan kita pakainya di kota. Iya. Di kota cenderung nggak boleh ngebut-ngebut. Ngebut, bener. Iya, jadi sebenarnya buat apa? Toh juga sebenarnya motor itu diciptakan udah sesuai dengan segmennya satu, kedua kalau misalnya cc-nya sekian, ya power remnya juga sekian. Jadi udah diperhitungkan, Pak. Nah, orang-orang Kalau terlalu berlebihan di satu titik tertentu, enggak, dengerin lu nih. silakan. Orang-orang yang modifikasi yang berlebihan di Indo, itu tuh sesuai dengan realistis di mana kita tinggal, Pak. Kenapa? Ganti kaliper, nikel. Oke. Kata lu kan overkill kan? Iya, kalau buat overkill. di kota kan kayak ngerena Padahal pakem misal banget. tuh 15 juta bisa buat susu anak itu untuk berapa bulan? Nah kan, pakem banget nih, pakem banget kan? Di Indonesia, lu tahu sendiri orang nyebrang sembarangan, mendadak Lu tahu semua. nggak? Lu Jadi tahu lebih nggak? safety dimodif, bro. Motor terlalu pakem. Kalau orang yang nggak punya experience malah ngecelakain diri sendiri. Orang yang pakai Jadinya- moge. Emang dari 275 juta orang, persentasenya berapa banyak sih yang punya moge? Ya makanya itu, Pak. Nggak mungkin kan Supra pakai GP4RS, walaupun ada aja. Bukan berarti kita bilang nggak ada ya. Iya. Walaupun ada aja, tapi kalau misalnya motor dikasih part yang sebegitu advance-nya, itu malah jadi ngecelakain juga. Motor cc kecil, 150 cc. Mentok-mentok berapa sih? Let's say 130 deh. Apaan motor berapa 150 cc? cc, misal kayak R15 Ah. atau Saber 150. Dikasih GP4RS, sekali ngerem, itu yang ada bisa potensi dia untuk stopi. Karena bobot sama, jadi gaya pengereman sama bobot motor ketika melaju tuh nggak seimbang ketika moge Iya, yang jadi memang overkill. Jadi overkill. jadinya bisa berujung stopi. Beda Masalah sama nih. moge. Kalau moge, Sesuai peruntukannya kan? tapi dari awal, Part-part yang udah ada di motor standar, itu tuh nggak sempurna 100%, Pak. sempurna. Ma- Yang nggak sempurna itu apa? Kitanya aja yang banyak. Manusia. Iya. Jadi netral. Jadi netral. Tuh benar. Iya, paham. Cuman maksudnya gini loh, standar kualitas orang yang modifikasi itu udah paham banget sama motornya, Pak. Kenapa gua ganti ini? Kenapa gua ganti, misalkan ganti master rem, ganti kaliper, ganti shock misalkan. Iya, Ya kan? karena Shock nih. Oke, orinya emang shock moge, orinya emang udah enak kan, bisa setting juga tipis-tipis kan. Tapi kalau dipakainya sama orang 120 kilo, nggak bisa setting yang terlalu keras kan. Harus ganti apa? Ohlins.
Enggak. Jadi sebenarnya modifikasi itu menyempurnakan motor standar. Sebenarnya motor itu udah proper. Nah, bahasanya udah proper. Tapi dengan modifikasi itu membuat proper ini teh lebih fungsional lagi, Pak. Sebenarnya ada dua persepsi dari soal modifikasi itu. Kenapa gue bilang standar itu, gue bisa bilang itu udah sempurna dari awal. Karena gini, motor itu kan nggak mungkin diciptainnya berdasarkan kayak, udah gue pengen bikin motor begini, dasarnya fairing gini, dah jadi jual. Nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin semua dong. ada penelitiannya, semua ada research and development-nya. Betul. Nah, yang menjadi tidak safety itu adalah kurangnya product knowledge dari si orangnya yang beli motor itu. Betul. Jadinya kesannya begini, orang beli motor itu tuh apa ya, karena dia dicoba aja belum. Betul. Baru beli, kirim bengkel, modifikasi. Nah, rasa standarnya itu mereka jadi nggak bisa nyobain kan. Sampai langsung bilang, iya standarnya padahal nggak bahaya nih, remnya nggak pakem. Dicoba aja belum. So, kenapa bisa langsung berasumsi dia beli motor langsung dikirim ke bengkel untuk di-upgrade? Padahal kan ya itu tadi, standarnya belum dicoba. Nah, kalau yang modifikasi, misalnya beli motor, terus dia punya motor, mau dimodifikasi jadi lebih sempurna daripada yang sudah proper. Betul. Ya ada sedikit-sedikit memang orang-orang itu nggak semua itu punya selera yang sama kan, tes yang sama. Pasti. Karena pasti dia sudah ada preference gayanya masing-masing. Betul. Tapi rata-rata yang gue lihat di sini itu kebanyakan modifikasinya yang mubazir. Ya, modifikasi gengsi sih emang. Rata-rata yang gengsi bukan berarti itu salah. Iya, enggak. Tapi sayang banget kalau misalnya kita ngemodif itu tapi nggak tahu apa yang dimodif dan apa tujuan modif dari itu. Betul. Itu message-nya sebenarnya. Iya. Kenapa gue bilang mending standar aja. Toh juga pada dasar kalau kita bicara soal moge, itu udah mumpuni banget. Yang menjadi nggak begitu sempurna adalah karena kita terlalu banyak melihat kanan kiri motor yang berarti ini nanti rumput tenaga lebih hijau. Iya, kayak moge itu seharusnya sih nggak usah ganti knalpot, nggak usah, Orian aja gitu kan. Touring. Ban nggak usah diganti, Pak. Ban Orian lagi aja. yang Michelin. Enggak. Yang Kan Michelin. sebenarnya kan ban kata lu udah proper bawaan pabrik. Iya, udah proper. Gak usah diganti berarti. Ganti kalau botak. Ya tetap aja Nah, satu jadi- brand yang sama. Nah, ini dia maksud gua, Bro. Enggak, kalau udah botak ya wajib diganti. Nah, ketika diganti, kalau orang yang berpikir jangka panjang itu nggak mungkin beli ban yang sama. Karena dia udah tahu, oh ini kalau gue Rasanya pakai begini, betul. Kalau misalnya gue pakai ban ini, Tapi jangka panjang, jarang banget jangka waktu orang cuma 3 ganti. bulan. Jarang banget orang ganti ban itu sampai habis banget jarang. Ah. Kita ngomongnya penghobi ya. Kita ngomongnya penghobi, jangan orang umum. Oh, iya. Kalau umum mah gas-gas aja. Iya, oke. Kita ngomongnya penghobi. Heeh. Mereka karena sehari dia jalan full, itu udah bisa ngerasain motor, nggak enak nih ban. Ban orinya nggak enak, bro. Ganti Atau emang dianya nggak bisa bawa motor. bisa jadi, bisa jadi. Jadi- Tapi kan maksudnya gini loh. Motor gak enak itu banyak faktor. Mungkin bisa Betul. jadi motornya terlalu banyak yang dirubah sehingga jadi rasanya nggak enak. Motor kebanyakan full modifikasi jadi aneh loh. Bisa, ya. Iya, Ya juga, ya. Jadi tidak safety. Tapi motor terlalu standar juga tidak safety, Pak. Tahu nggak kenapa bilang nggak safety? Nah. Karena bawanya tidak sesuai dengan seperti layaknya orang bawa kendaraan. Itulah, orang kan udah tahu karakter dia seperti apa, makanya kan- disesuaikan dengan modifikasi. tapi itu udah salah duluan. Aduh, ya Karena kita melewati jalanan umum. Jalanan umum itu bukan sirkuit, jadi bawanya jangan semena-mena. Nggak semena-mena, Makanya Pak. dibilang tidak safety harus Karena modif. Nah, itu. banyak kecelakaan tunggal itu dipengaruhi karena ban, Pak. Salah, Serius. salah. Kenapa? Banyak kecelakaan tunggal. Karena melongo. Nah, itu. Karena melongo mikirin kenapa motor gua nggak modif-modif ya standar terus kan. Satu. Kedua, enggak nih gue mau nambahin. Minggu gaji gak turut-turut pengen modif motor standar terus pusing kan. Enggak. Jadi kayak terus ada orang nyebrang jadi kayak. Kenapa gue bilang ya? Karena dia punya banyak pikiran ketika di motor, jadi nggak fokus. Banyak loh orang Iya kecelakaan lah, karena itu. dia nggak fokus di jalan. Iya. Kedua, Karena mikirin pengen modif. itu contoh ada semacam distraksi. Ya. Entah kita lagi jalan gitu, Entah tiba-tiba ada yang halusinasi lewat, gitu kan. ada yang lewat nyebrang gitu, ternyata yang lewat cakep.
set, nggak fokus lagi. Iya, halusinasi. Betul. Gitu kan. Tuh. Betul. Ketiga, orang yang keluar dari gang asal belok apa segala macam yang nyebrang sembarangan. Betul. Itu. Yang keempat tunggal. apa? Yang keempat, jarang banget orang kecelakaan tunggal itu gara-gara ban sebenarnya. Orang kecelakaan tunggal gara-gara ban itu bukan ketika mereka lagi motor, kondisi motornya itu jelek atau gimana, enggak. Tapi karena jalanan. Pembawaan motornya si orang ini ya, maksudnya gaya dia berkendara dengan menggunakan motor ya, itu sama dia dipaksa gitu, maksudnya melewati limit lah. Tapi ada Pak, teman gua Pak. Sehingga gasruk dia kaget jatuh. Ada teman gua Pak, ada videonya gua pernah lihat banget. Jadi dia tuh bawa nyantai, kayak cuma 60 gitu kan, pakai matic, ban ori matic, bawa ori pabrik sorry. Dia bawa pelan 60 belokan, tiba-tiba kayak jatuh gitu Pak. Itu gara-gara apa? Apa coba? Itu berarti dia nggak ngerem. Terus dia juga sudah bilang dan dia sudah bilang tidak ada oli, tidak ada pasir, mau belok dan pelan. Intinya kalau kecelakaan itu pakai apa? Pakai ADV kalau nggak salah Pak. Jadi gue tahu gitu. Iya. Ngaruh juga nih ban. Gitu. Oke, kalau bisa lu bilang gitu. Tapi kalau kita ngeliat by data itu 1 banding 1 juta. Iya, tapi kan. Jadi kalau misalnya dibilang 1 banding 1 juta juga lumayan banyak Pak. Bisa nggak ya, anggap aja itu maksudnya jarang banget, bukan lumayan banyak. Gue bukan bilang MotoGP jatuh karena apa? Gue bukan bilang karena orangnya, bannya. Iya, intinya yang gue pengen gue omongin ada bukan bilang nggak ada kecelakaan tunggal gara-gara ban. Iya, nah gitu aja dari tadi gitu sih. Tapi kalau ngelihat presentasinya sebenarnya orang kecelakaan itu karena yang paling banyak ya nggak fokus. Iya, nggak fokus mikirin motornya gaya edon-edon Pak. Enggak, itu mah masalah dia. Kenapa ya sampai berhalusinasi ke bawah mimpi kan? Intinya, kenapa Mas Rem nggak ganti? Menurut gua tampil keren itu tanpa harus modifikasi juga bisa sih, kalau kata gua. Iya, kalau tampil keren sih tanpa motor pun juga bisa. Nah, itu lebih baik. Kan? Jadi nggak ada standar, nggak ada modifikasi Pak. Karena yang gua lihat itu orang-orang sini modif itu bukan jadi karena dia mikirin fungsinya, tapi di tongkrongan ketika dia masuk ke tongkrongan terus orang-orang pada merhatiin ke dia, itu yang dicari. Oke. Itu fakta yang orang-orang nggak mau ngakuin. Gitu. Terus alasan lu pabrik-pabrik modifikasi membuat spare part yang melebihi dari ATPM apa? Kembali lagi ke emosionalnya. Oke, berarti ya kalau misalkan dan cuan lah. Iya, semua pasti cuan. Standar pun juga pasti cuan, Cok. Standar aja cuan. Iya. Nah berarti kan dia meningkatkan fungsionalnya dong. Iya. Tapi gue balik lagi ya, ini gue menekankan nih ya, karena gue di kubu standar. Gue bilang gini, modifikasi itu nggak salah. Tapi yang menjadi keliru adalah ketika kalian modifikasi tapi kalian nggak tahu apa yang dipasang, cuma sebatas ngikut-ngikut. Jadinya itu bahaya. Ketika kalian ngeluarin duit, itu nggak sia-sia. Iya. Kebanyakan sih yang para modifikator ngeluarin uang yang sampai ratusan juta nggak sia-sia sih. Satu, kesenangan buat dia. Itu sebenarnya alasan tau. Yang kedua, kontes. Ya kalau kontes itu udah lain topik. Itu udah lain topik kan, kita ngomongnya standar sama modifikasi untuk harian. Iya kan itu. Kalau untuk kontes justru sebisa mungkin, sebeda mungkin gitu. Daripada kondisi sekarang. Banyak orang sekarang tuh pada kontes Pak masalahnya. Nah itu dia, jangan diterapin motor-motor kontes itu dipakai untuk penerapan harian. Keliru banget, salah banget justru. Referensi orang-orang modif yang harian, modif daily itu dari kontes. Betul, justru kalau referensi itu bagus. Iya. Tapi bukan berarti harus langsung diikutin kan. Iya. Ya intinya begitulah guys ya. Jadi sebenarnya mau standar, mau modifikasi itu balik lagi ke hak kalian masing-masing. Walaupun standar itu lebih bijak sebenarnya daripada modifikasi. Itu juga kita penggunanya di kota-kota juga kalau memang sudah tahu di kota-kota. Tapi kalau kita udah punya kebutuhan soal ya kita suka touring, track day, ya memang alangkah baiknya. Memang harus ada perubahan, harus bisa ada standar. Bisa. Track day aja kita nggak bisa pasang spion, nggak boleh. Nggak boleh, benar. Spakbor lepas. Kayak master rem, kaliper harus ganti. Kenapa? Karena kalau master rem sama kalipernya original, ATPM itu suka ngeglaze. Gitu. Karena kalau dipakainya sampai push to the limit. Betul. Ya potensi itu bisa terjadi, makanya disarankan pakai yang part yang lebih advance. Asal kaliannya juga ngerti. Ya, fungsinya tahu.
Satu itu, kedua skill kalian juga sudah mumpuni. Betul. Kalau skillnya masih yang baru belajar mah ya coba aja dulu pakai yang standar dah. Iya. Rata-rata orang pembalap latihan itu ya standar. Paling cuma modal apa? Ban, Iya. Michelin, udah paling benar. Betul. Gitu. Dan Corsa. Respect Oke. juga. Ya segitu aja ya. Salaman berarti aman ya Pak ya? Meskipun modifikasi lebih bagus sih. Akhirnya tetap nggak ada yang mau mengalah ya? Sebenarnya gini, bukan soal mengalah atau apa, tapi kembali lagi ke kepentingan kita. Iya. Kebutuhan kita masing-masing. Karena kebutuhan gua sama Rival beda. Iya. Kalau gua kan orangnya touring banget misalnya. Rival orangnya lifestyle banget atau race banget, sporty banget. Jadi modif motornya pun juga menyesuaikan dengan gayanya dia. Betul, setuju. Selama itu tidak membahayakan buat dirinya dan orang-orang sekitar. Betul. Termasuk gue juga kalau touring itu ya justru sebisa mungkin ya apa ya toolsnya tuh yang proper gitu loh. Ya buat naruh tasnya, buat naruh barangnya, buat kenyamanan kita saat berkendara, handling dan lain-lain. Ya itu aja sih. Atau mungkin teman-teman ada opini khusus. Coba komen di bawah aja. Iya. Soal Kalian tim standar atau tim modifikasi? ya udah pasti standar nggak sih? Modifikasi lah jelas. Modifikasi mahal bro, mending buat beli susu Itu tadi. orang-orang yang nggak mau berkembang aja. Ini bukan soal mau berkembang. Segitu aja guys. Iya. Coba jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go.